Oke, kalau lu capek dengan hal itu, capek dengan galau-galauan pacaran, diputusin dan lain-lain di tingkat SMP, capek gitu ya. Lu mesti fokus ke 4 hal tadi. Halo semuanya, kembali lagi bersama Podcast Identiverse. Kali ini kita akan mengulas tema terkait mulai dari hal kecil, mengulas mengenai tanggung jawab yang bikin hidup semakin terarah. Bersama saya Muhammad Faisal, di sini akan ditemani dan kita akan berdiskusi terkait tema hal tersebut bersama Kang Fajar Hairizwan. Halo. Halo semuanya, bagaimana Kang kabarnya? Baik Ya. Ya, semoga selalu baik dan tentunya tetap semangat Kang. Ya. Oke. Nah Kang, kita kan akan berbicara mengenai tema mulai dari hal kecil, mengulas terkait tanggung jawab bagaimana sih si remaja tersebut itu memiliki tanggung jawab yang besar agar hidupnya semakin terarah. Nah, berbicara hal tersebut, saya punya satu case lah terkait tanggung jawab. Nah, biasanya di sekolah itu anak-anak, ya kebetulan saya guru BK nih ya. Guru BK ya, jadi guru BK ya. sering ketemu sama SMP berarti? SMP ya, pas banget dong. Iya betul. Tapi sebelumnya saya pernah di SMK juga. Oke, BK juga kah? BK juga. Oke, jadi linear ya. Iya, saya kuliahnya BK juga nih. Jadi udah pas banget kalau gitu. Pas banget ya. Jadi linear lah karirnya guru BK. Nah, di sekolah itu biasanya anak-anak tuh yang saya perhatikan saat ini terkait tanggung jawabnya mulai dari hal kecil kayak merapihkan bangku tuh atau meja. Itu ketika keluar itu berantakan banget tuh. Baik. Meskipun kita sudah announce kalau misalkan setelah menggunakan kelas itu dirapihkan kembali meja atau bangkunya, karena sekolah yang saya pernah tempati itu, saya pernah ngajar itu kebanyakan moving class. Oke, baik. Jadi sesuai jam pelajaran pindah kelasnya kan. Kan itu berantakan banget tuh. Iya. Belum lagi sampah-sampahnya berserakan. Nah, hal tersebut kan terkait tanggung jawab juga ya. Iya. Yang mulai agak sedikit berkurang tuh. Iya. Nah, berbicara hal tersebut, kalau ngomongin tanggung jawab, menurut Akang nih, tanggung jawab itu seperti apa sih dimulainya? Ya, kalau misalnya soal tanggung jawab ya, kita fokuskan ke teman-teman SMP dulu deh, buat agar spesifik ya. Tanggung jawab itu sebenarnya harus dilatih semenjak dini. Bahkan mungkin semenjak umur kelas-kelas SD itu memang harus dirutinkan. Bahkan lebih kecil daripada itu, mungkin umur 2 tahun semestinya sudah dirutinkan gitu ya. Mulai dari hal apa sih? Mulai dari kita mungkin membersihkan tempat tidur kita, lalu sesudah makan kita memang masukkan ke tempat cuci piring misalnya gitu ya. Pada saat kita berganti pakaian, baju kotor kita masukkan ke dalam tempat baju kotor. Dimulai dari hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi memang harus dibiasakan dari rumah dulu, sehingga nanti pada saat kita masuk SD ataupun SMP hal-hal itu sudah mulai tercermin gitu ya Mas Isal ya. Dan contoh ya Mas Isal, kalau saya sendiri termasuk yang pengalaman pada saat SMP, itu dulu masih SMP tuh jujur masih suka buang sampah sembarangan Mas Isal. Aduh, masih suka buang sampah sembarangan, tapi di situ ketemu sama satu temen gitu ya. Pada saat waktu itu gue tuh mau buang sampah ke kali gitu ya, karena memang sekolah gue ngelewatin dekat kali tuh. Dekat kali tuh ya. Itu mau gue buang, tiba-tiba gue ditegur sama teman tuh. Dia bilang, Jar, jangan buang sampah sembarangan. Tapi itu SMP kejadiannya ya. Semenjak saat itulah gua tidak membuang sampah sembarangan, Sal. Jadi memang kalau misalnya memang dari mana, ternyata dari teman juga bisa loh berpengaruh. Karena di SD orang tua mungkin gua ngalamin yang namanya informasi dari mereka, jagalah kebersihan, tolong jaga lingkungan kita dan lain-lain, tapi tidak sebegitu mengena pada saat temen gua ngomong langsung gitu loh, Jar, jangan buang sampah sembarangan. Itu ya ingat banget sih. Jadi ketika memang hal dari kecil apa, dari hal-hal tadi ya. Kalau jadi teman-teman yang sekarang di SMP nih, gimana cara gue mau supaya gue menjadi orang yang bertanggung jawab dari situ, dari rumah dulu aja, beres-beres dulu dan buat kepentingan pribadi itu kita lakukan dengan maksimal gitu ya. Sedangkan buat kita menularkan tanggung jawab itu di sekolah, itu bisa dengan cara itu. Mungkin teman gue yang ngingetin gue untuk tidak buang sampah, itu mungkin dia lupa dan dia menganggap itu cuma angin lalu aja. Tapi itu satu-satunya hal yang teringat sama gue. Itu berefek banget sih, yang sampai dengan sekarang ini gue kalau ada sampah tuh dimasukin Sal ke kantong gitu loh. Kantong ya? Dibawa dulu gitu loh. Dari situ Sal, menurut gue sih kalau misalnya soal tanggung jawab ya, yang simpel-simpel aja, nggak usah yang berat-berat dulu deh. Berarti teman juga seberpengaruh itu ya Kang ya? Kalau buat gua iya, mungkin kalau misalnya orang bisa berubah itu dari berbagai macam cara. Mungkin ada dari gurunya, mungkin ada dari orang tuanya, mungkin juga karena kondisi orang itu bisa berubah. Tapi
berkaitan dengan tidak buang sampah yang gue alami itu gue diingetin dari temen gue sih. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman di sini ada yang kayak greget banget sama teman-teman yang memang kurang bertanggung jawab terhadap tempat duduk yang memang semestinya dirapihkan kembali, terhadap sampah-sampah yang masih berserakan, coba ingetin aja. Mungkin tidak akan langsung pada saat itu juga. Betul. Tapi pada saat dia kelas 3-nya kah, pada saat dia SMA-nya kah, dia akan selalu ingat hal itu. Oh ternyata itu bagus ya. Oh ternyata ini penting ya. Gitu loh Sal, kalau misalnya menurut gue sih. Oh iya, sepakat banget sih sama Kang Fajar. Jadi efeknya itu bukan sehari langsung jadi, Yes. tapi Yes. di masa depan mungkin ya, ketika dia bekerja mungkin ya Yeah. jatuhnya lama. Kayak Kang Fajar kan masih teringat apa terkait hal tersebut ya. Itu. Nah, terus tadi berbicara pendidikan di rumah berarti sangat berpengaruh ya Kang ya. Ya. Jadi kalau misalnya memang buat orang tua pada akhirnya Sal ya. Jadi mungkin ke orang tua, jujur gue kalau seingat gua gitu ya, kalau ngomongin orang tua gue bukan tipe orang yang ngingetin bahwa sehabis kamu tidur tolong dirapihkan kembali, karena pada saat itu ada yang pembantu ya. Jadi dia lah sehabis kamu makan cuci piring sendiri, itu tidak gitu ya. Okay. Tapi sebenarnya hal itu sebenarnya kan penting ya. Betul. Hal itu penting untuk kita bisa belajar ke sana. Tetapi memang kita gitu ya sebagai yang memahami bahwa hal-hal itu akan menjadi bekal kita ke depan misal ya. Jadi kalau bisa buat teman-teman SMP ataupun SMA yang sekarang habis tidur masih belum ngeberesin tempat tidurnya sendiri, sehabis makan dia tidak mencuci piringnya sendiri, itu menurut gua perlu dicoba sih buat teman-teman SMP. Karena efeknya apa? Itu dia latihan tanggung jawab yang paling sederhana ya. dari apa yang kita lakukan ya, berefek pada kita. Awalnya dari sana sih Sal. Oke. Berarti sangat berpengaruh juga ya di awalnya. Yes. Nah, terkait hal tersebut ya, ini kembali kita berbicara terkait pendidikan di rumah. Nah, seringkali kan kita selalu masih dibangunin nih teman-teman ya, dibangunin tidurnya. Bahkan gua juga nih Kang, udah gede juga kalau ke rumah nih, Sal bangun Sal. Padahal kan umurnya udah dewasa ya, gitu. Tapi orang tua tuh kadang di suatu kondisi masih menganggap anak itu masih kecil, gitu. Namun kan itu hal yang bagus juga ya, reminder lah dari orang tua untuk kita tetap disiplin terkait waktu. Nah, ngomongin hal tersebut, menurut Akang nih ya, kapan seseorang itu bisa dibilang mandiri? Oke, kalau misalnya seseorang idealnya ya, ini kita ngomong yang ideal. Ideal tuh seseorang mandiri itu ketika memang dia sudah sekitar umur 15 tahunan, berarti sekitar lulusan SMP ya. Jadi kalau kita flashback lagi ke dulu pendidikan kita ya, pada saat dulu zaman 60-an mungkin awal-awal kita merdeka, di SMA, umur-umur SMA tuh kan mereka sudah dipersiapkan bagaimana menjadi guru. Iya, benar. Buat anak SMP ataupun anak SD. Betul. Gitu ya. Terus juga di SMP bahkan zaman dulu ini setahu gue nih Sal ya, itu sudah diajarkan kemampuan buat laki-laki tentang sipil gitu ya, bagaimana memperbaiki sesuatu, bagaimana mekanik memperbaiki sesuatu hal mesin gitu. Betul. Ya. Buat yang perempuannya sudah diajari yang namanya bagaimana tentang rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Sehingga pada saat di SMA itu kita sudah lebih matang gitu loh. Betul. Jadi ketika memang mandirinya kapan ya, idealnya kalau misalnya umur 15 tahun itu sudah bisa mandiri, permulaan lah. Betul. Gitu ya. Bahkan memang ada beberapa guidance sih teman-teman, mungkin buat teman-teman SMP itu berat banget nih jenis pendidikan yang seperti ini. Jadi kalau gue sendiri nemuin jenis pendidikan orang tua di mana di umur-umur SMP si anak SMP ini disuruh untuk cari uang jajannya sendiri Sal. Mandiri banget ya. Uang jajan dia cari sendiri. Makanya kenapa kalau misalnya memang di sekolah-sekolah suka ada apa market day gitu ya. Okay. Tapi biasanya di sekolah-sekolah mahal kali ya. Gitu misalnya. Swasta. Iya swasta gitu ya. Tapi menurut gue itu bagus banget loh Jal. Jadi Sal, jadi memang mereka di-create untuk coba di kemampuannya digali untuk bisa mencari uang sendiri gitu ya. Secara pendidikan yang paling ideal yang pernah gue lihat itu seperti itu. Walaupun memang sulit nih Sal, anak SMP disuruh cari jajan sendiri tuh sulit gitu ya. Secara stepnya gini yang gue tahu, anak SMP itu dibebani bagaimana dia cari uang jajannya sendiri supaya dia mulai berpikir. Itu kan soal kedewasaan ya. Betul. Anak SMA masuk dia diminta untuk mencari uang makannya sendiri Sal. Jadi gimana uang makan itu dia cari, yang biasa buat jajan ini buat makan dia. Anak SMA udah mulai di-create seperti mana. Masuk kuliah kalau memang beruntung dia kuliah gitu ya, ada dana dan lain-lain. Walaupun memang anak yang masuk kuliah di Indonesia itu masih persentase sekitar 20% ya Sal ya. Itu dia diminta untuk biaya hidupnya sendiri.
Jadi after dia lulus kuliah, dia sudah punya kemampuan untuk bisa mandiri pada akhirnya. Tapi kalau kita mau ngomongnya idealnya seperti apa? Idealnya umur 15 tahun sih, Sal. Minimal dia punya kemampuan untuk bisa mencari jajannya sendiri. Kriteria mandiri apalagi minimal selain mandiri ada 3 hal yang bisa dikatakan dia bisa hidup dan masuk ke dunia sosial si anak SMP ini. Luar biasa banget ya SMP kalau bisa udah seperti ini ya, Sal ya. Pertama, selain mandiri, yang perlu mereka kuasai adalah tanggung jawab tadi yang kita bahas. Itu harus belajar banget tanggung jawab. Kalau misalnya simpel-simpelnya apa sih? Yang nggak usah yang terlalu besar-besar dulu lah. Nggak usah ngomongin tanggung jawab tentang bagaimana bekerja dan lain-lain. Tapi tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini nih, Sal, tentang pemikiran. Bagaimana cara dia problem solving, memecahkan masalah. Dan juga bagaimana mengambil keputusan. Itu menjadi satu kesatuan ya. Problem solving dan bagaimana memecahkan masalah ya. Dan yang terakhir ketiga adalah kecakapan sosial. Betul. Jadi kalau misalnya di ISAL BK mungkin ada tuh datanya ada 13 kecakapan sosial yang diharapkan dapat tumbuh. Menurut Depdiknas kalau nggak salah 2009 atau ditulis tuh 13 kecakapan sosial. 13 kecakapan sosial. Oke. Itu tuh. Jadi minimal 4 hal inilah orang bisa orang anak SMP ini bisa dikatakan seseorang mandiri gitu ya. Kalau misalnya versi gua sih, Sal, teman-teman SMP kita sekarang ataupun SMA, idealnya dia berkutat di 4 hal tersebut untuk menggali skill mereka ya. Karena kalau misalnya gue perhatiin nih teman Isal begitu update, gue kenal teman-teman SMP itu mungkin beberapa tahun silam. Kalau misalnya Isal ini masih baru, masih fresh kan. Kenal anak SMP baru banget. Anak-anak SMP yang gue kenal nih, Sal ya. Anak-anak SMP yang gue kenal, dia itu di zamannya itu masih rame juga yang namanya tawuran, Sal. Ya. Tawuran, abis itu labrak melabrak. Jadi di sekolah tuh ada gengnya. Jadi kalau teman-teman ada sedikit, Kang. Ada ya? Ada, sekarang juga masih ada juga ya. Jadi kalau teman-teman di sekolahnya ada geng-gengan. Terus juga selain itu juga pacaran. Sekarang masih ada pacaran nggak sih? Masih dong. Masih ada ya. Jadi teman-teman SMP pacaran ataupun dia dalam artian ngefans yang begitu berlebihan terhadap sesuatu. Misal contohnya kayak misalnya ngefans terhadap grup band tertentu atau penyanyi tertentu atau tokoh tertentu, berlebihan ya, Sal ya. Kalau misalnya masih sekedar suka dan lain-lain ataupun memang gua masih suka Naruto, anime dan lain-lain, berlebihan tuh udah nggak baik ya, Sal ya. Ya fanatis tuh udah nggak baik gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada anak-anak yang memang bullying dan lain-lain, tawuran dan lain-lain, energinya kan ke situ. Betul. Ada juga anak-anak yang memang energinya kegalau-galau karena pacaran. Anak SMP loh ya. Jadi kalau misalnya versi gue nih teman-teman SMP sorry nih ya. Jadi gue nggak memandang lu anak kecil lagi karena lu pikir lu dewasa juga kayaknya gitu ya, Sal ya. Ada juga yang tadi Sal begitu fanatik dengan hal-hal yang tadi. Menurut gue energi mereka sekarang tuh habisnya ke sana gitu loh, Sal. Sedangkan ke hal-hal yang penting tadi, contohlah bagaimana meng-create tanggung jawab, bagaimana meng-create kemandirian, bagaimana meng-create yang namanya problem solving dan mengambil keputusan, itu akhirnya tidak diperhatikan. Padahal itulah, Sal, yang akan mereka pakai buat masa depan. Gitu loh, Sal. Wah, sepakat sih. Mungkin Kang kalau berbicara hal tersebut ya, jadi kan berdasarkan tontonan gitu. Tadi tokoh-tokoh yang diidolakan. Mungkin nggak sih di Indonesia ini jadi sasaran market sehingga kita itu sebagai anak muda, nih saya misalkan anak sekolah itu konsumsinya hal-hal tersebut gitu, terkait bullying, terus tadi fanatisme terkait sesuatu orang ataupun barang dan lain sebagainya. Nah, menurut Akang Indonesia ini masih jadi market yang enak gak untuk si hal-hal tersebut masuk gitu? Dan bagaimana kita menanggapi hal tersebut gitu? Baik, kalau misalnya arahnya ke sana, mungkin ada, kita dijadikan market tertentu gitu ya, agar memang semenjak dini kita sudah ngefans dan energi kita habis akan hal-hal seperti itu ya. Arah ke sana ada sih, Sal. Bahkan memang yang pernah gue denger ya, gue kutip nih ya, teman-teman mungkin setuju atau enggak, karena gue suka merhatiin pendidikan juga nih, Sal. Ada satu statement yang gue pernah dengar dari satu pembicara, dia mengatakan begini, anak-anak pelajar di Indonesia itu dipaksa untuk menjadi anak kecil jauh lebih lama.
Gitu ya. Jadi dia dibuat tidak dewasa itu bahkan di SMA belum dewasa, bahkan Betul. di kuliah pun masih belum dewasa. Dewasa dalam artian apa? Dia masih belum mampu menghidupi dirinya sendiri gitu loh. Kita tuh dipaksa dengan kondisi sekarang, sistem yang sekarang untuk menjadi anak kecil jauh lebih lama. Itu dalam sudut pandang kita sebagai objek. Tapi kalau versi gua Sal, kalau kita ngelihat ke sana kita nggak berdaya terus Sal. Kita akan menjadi korban terus Sal. Ya, gue lebih suka memandang diri kita teman-teman SMP nih maupun teman-teman SMA sebagai subjek. Betul. Kita bisa ngelakuin melawan hal itu kok, ya. Dengan cara apa sih? Ya jangan berlebihan. Gue masih suka Naruto loh Sal. Sama dong. Gue masih ngikutin One Piece loh Sal. Ya. Okay. Sekarang gue masih ngikutin yang kayak gitu-gitu. Tapi memang harus kita batasi. Yang gue omongin itu tadi itu bukan berarti nggak boleh sama sekali nih kita harus kesehariannya produktif. Oh no tidak. Ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya, gitu ya. Bullying dan lain-lain, bullying, pacaran ataupun mengidentikan kita pada sesuatu itu kan sebenarnya lebih ke arah anak SMP yang cari identitas. Betul. Kalau yang gua pelajari gitu. Jadi anak SMP tuh merasa menjadi sesuatu ketika mereka menjadi bagian dari sesuatu. Oke. Gitu ya. Pencarian identitas. Yes. Arahnya ke sana teman-teman SMP kita nih. Apalagi memang teman-teman di SMP ataupun di SMA sudah begitu banyak media sosial, begitu banyak contoh-contoh yang bahkan akhirnya membuat mereka takut akan masa depan kali ya. Betul. Takut tersaingi, akhirnya ke sana ya timbulnya ya. Habis tenaganya ke sana gitu ya. Kalau misalnya versi gua sih betternya memang fokus ke 4 hal yang tadi deh. 4 hal yang tadi deh. Bagaimana kita tanggung jawab tadi dari hal yang rendah simpel tadi ya. Yang kecil tadi ya Sal ya. Jadi gue pengen berubah nih. Gue nggak pengen gini-gini terus. Gue nggak pengen galau-galauan terus nih. Gue nggak pengen jadi seorang pembuli ataupun yang dibully nih. Gue nggak pengen yang namanya terlalu fanatik. Sebenarnya gue nggak suka juga. Tapi gue butuh identitas di luar sana. Bahwa gue pencipta One Piece misalnya. Gue pencinta grup band tertentu misalnya. Supaya gue punya tetap kelompok gitu ya. Itu versi diakui ya. Iya diakui gitu ya. Itu versi gua. Oke, kalau lu capek dengan hal itu, capek dengan galau-galauan pacaran, diputusin dan lain-lain di tingkat SMP, capek gitu ya. Lu mesti fokus ke 4 hal tadi Sal. Oke. Dengan cara apa yang tadi? Kalau misal tanggung jawab gimana ya tanggung jawab nih? Dari yang kecil. Dari yang kecil aja. Lu beresin kamar lu. Gitu kan ya. Lu cuci piring habis lu makan. Gitu ya. Baju kotor lu jangan taruh di sembarang tempat, lu masukin tempat baju kotor. Lu pulang sekolah bawa tas, jangan taruh di tempat asal berantakan gitu aja. Lu masukin ke kamar. Yang gitu-gitu dulu. Nanti secara step by step mungkin anak SMP sekarang sudah ada yang insomnia kali ya. Mungkin ada ya. Benar. Itu bakal memperbaiki secara sendirinya Sal. Versi gue gitu. Jadi kalau misalnya gue pribadi Sal ngomong ke teman-teman anak SMP, sorry ini ya. Gue kayak nggak bisa ngomongnya kayak seolah-olah mereka anak kecil gitu. Iya, betul. Mungkin mereka anak kecil kelihatan di depan orang tua mereka, tapi omongan mereka di teman-teman mereka mungkin udah omongan dewasa. Betul. Apalagi sekarang dengan pengaruh media sosial, YouTube dan lain-lain kan. Jadi sorry nih teman-teman nih, gue nggak mandang lu anak SMP kayak anak kecil lagi gitu. Benar. Gue yakin lu semua paham apa yang gue omongin ini. Betul. Gitu, ya. Umurnya aja masih kecil. Yes. Arahnya ke sana. Jadi kalau misalnya sedikit gue ngambil bahasa, ini agak bahasa berat gitu ya Sal ya. Jadi anak-anak sekarang tuh Sal, yang gue pahami, dia itu baliknya begitu cepat Sal. Balik tuh apa sih? Keadaan dewasa secara seksual Sal. Betul. Jadi sorry nih, teman-teman di SMP sana mungkin udah ada yang mimpi basah Sal. Itu udah dewasa dia secara seksual. Ataupun memang ada yang sudah dapat dari mulai anak 6 SD mungkin. Ada sekarang mungkin kali ya. Oh, pas saya juga udah kelas 4 tuh ada yang udah iya, menstruasi itu kan berarti sudah dewasa secara seksual Sal. Iya. Sementara Sal, kedewasaan secara seksual itu tuh adalah gas kalau kita umpamakan Sal. Dan kedewasaan secara pikiran itu remnya. Jadi seidealnya Sal, idealnya itu kedewasaan ini tuh beriringan idealnya. Tetapi sayangnya kedewasaan secara seksual yang disebut dengan balik itu jauh lebih cepat di umur-umur muda. Bahkan tadi Faisal mengalami ada anak kelas 4 SD. Itu teman sekelas saya tuh dulu. Oh, zamannya Faisal. Asli Kang. 2009 lah. Oke. 2009 2010. Berarti terbukti ya Sal ya. Jadi kalau misalnya yang balik itu lebih cepat, sedangkan Sal yang akil, yang dewasa secara pikiran mampu menghidupi dirinya sendiri itu semakin
Iya. Lama. Mungkin umur 25. Akil tuh apa sih? Dia mampu membiayai hidupnya sendiri. Iya. Sementara kita mungkin ada yang masih kuliah dan apa, kita masih dibiayai orang tua. Bener. Gitu ya. Gue termasuk yang itu, Sal. Gue termasuk yang telat. Gue sampai dengan kuliah masih dibiayain orang tua, yang semestinya itu tidak seperti itu. Kita sendiri. Iya, semestinya tidak seperti itu. Semestinya akil dan balik itu beriringan. Idealnya di umur berapa? Ini idealnya, Sal. Idealnya di umur 15. Oke. Kalau misalnya memang nggak bisa banget, kayaknya tadi Isal ngomong ya, bahwa ini kita jadi objek nih, Kang Fajar ya. Di luar sana tuh menyerang ibarat kata gitu ya, yang membuat generasi kita seperti sekarang, yang membuat adik-adik kita seperti sekarang gitu ya. Minimal coba dengan yang tadi. SMP cari jajan sendiri, SMA cari makan sendiri, pada saat kuliah cari biaya hidup sendiri. Itu yang membuat kita bakal lebih berdaya. Baik lagi ke teman-teman SMP, gue nggak ngomongin lu harus cari jajan sendiri sekarang. Itu enggak juga ya. Pada intinya gue garis bawahi ditanggung jawab tadi, Sal. Betul. Arahnya ke sana sih, Sal. Oke, sip Kang. Nah, banyak hal ya yang sudah dibicarakan ya Kang. Tapi sekarang tuh kan zaman indie tuh artinya kebebasan kan. Maksudnya orang-orang bebas mau ngapain aja. Nah, anak-anak sekolah sekarang itu cenderung ke arah situ Kang. Kayak misalkan, wah gua gak rapi nih, ya ini karakter gua kayak gini gitu. Rambut gua kayak gini, stylenya ya udah sih gitu. Terus mau terlambat juga ya masa bodoh, emang gua begini kan. Nah, menurut Akang nih terkait fenomena hal tersebut gitu, dengan adanya hal-hal yang kayak gini yang kalau menurut saya agak menggelitik ya. Gitu. Sayang gitu kalau masih muda kalau udah kayak gitu. Nah, menurut Akang apa yang harus mereka sadari dengan hal tersebut? Jadi kondisi seperti itu, bahasa beratnya ideologi seperti itu gitu ya, yang ditancapkan ke otak teman-teman kita di SMP atau SMA ini, itu kan hasil dari mereka mengkonsumsi konten-konten yang ada ya. Jadi makanya mereka punya pendapat-pendapat seperti itu, dan memang pendapat-pendapat seperti itu identiknya keren nih ya kan, gue banget gitu ya. Tapi memang kalau misalnya balik lagi, kita harus menempatkan diri sebagai subjek nih teman-teman ya, bahwa kamu itu harus yang namanya memahami suatu konsep secara menyeluruh. Jadi tidak bisa yang ngambil enaknya aja gitu ya. Ya harus jadi diri sendiri dong, benar. Tapi terkadang ada orang yang dilupakan oleh teman-teman kita, anak-anak kita, adalah menjadi diri sendiri itu bukan hanya sekedar menjadi diri sendiri, Sal. Tapi harus ada kata-kata yang ditempatkan di tengah-tengahnya. Menjadi versi terbaik diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gue tuh emang suka terlambat, itu versi terbaik kamu. Suka terlambat kan tidak juga. Jadi yang jangan sampai dilupakan itu. Kita harus menjadi versi terbaik hidup kita, gitu ya. Dari situlah makanya kalau ngomong ke sana akhirnya agak bingung juga nih teman-teman nih, kayak nggak masuk di otak kami nih berkata gitu ya. Kenapa? Karena base-nya tadi tanggung jawab. Karena memang ngomongin soal bagaimana akhirnya kita megang suatu prinsip, apa itu prinsip gitu kan, prinsip gimana gue, itu prinsip tuh, itu hadir dari mana? Hadir dari memang konten-konten yang kita konsumsi. Seandainya konten-konten yang kita konsumsi adalah bagaimana meningkatkan tanggung jawab, bagaimana meningkatkan kemandirian, bagaimana kita problem solving akan sesuatu, bagaimana meningkatkan kemampuan sosial kita, pasti prinsip kayak gitu akan dia lebih pahami lagi. Dan memang outputnya tidak akan seperti itu, bahwa setiap kebebasan, setiap gimana gua itu menghadirkan tanggung jawab lain, Sal. Wah, luar biasa nih. Nih anak-anak semua, teman-teman, anak SMP, SMA, nah konsumsinya podcast Identiverse. Benar. Nih Kang, menurut Akang nih gimana cara bedain gue memang begini dan gue nyari alasan buat gak berubah? Kan sering kali kita menemukan hal tersebut ya, di anak-anak remaja ya, anak-anak sekolah. Gue emang begini, gue ya nyari alasan gak berubah ya kayak karena gini. Ya udah stuck aja gitu. Kan seharusnya mereka memperbaiki, gitu kan, evaluasi apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, cuman anak-anak sekarang itu ya udah berserah diri kayak gitu. Nah, menurut Akang gimana tuh? Jadi kalau misalnya ini versi gua ya, Sal ya. Gua termasuk orang yang ngalamin berubah itu susah, Sal. Jadi gua pengen berubah tapi perubahan itu sulit. Perubahan itu biasanya akan mudah jika kita menghadapi dua hal. Hal pertama adalah kematian. Itu berat banget ya. Berat. Bukan berarti lo harus deketin kematian, guys. Kedua adalah karena kondisi. Itu mudah tuh baru. Gitu ya. Karena memang tiba-tiba misal ya, gua nggak tahu nih lu punya pengalaman atau enggak, teman-teman SMP. Tiba-tiba memang orang tua kalian misalnya usahanya bangkrut. Itu kok kondisi tuh.
tiba-tiba kita hidup senang dan lain-lain menjadi tidak senang gitu ya. Itu akhirnya kejadian harus merubah diri kita juga. Itu kan perubahan-perubahan yang serem gitu ya. Tapi bukan berarti gue harus berubah nungguin momen itu dulu, enggak juga. Betul. Ya, kita harus terus berubah walaupun memang itu caranya apa, salah satunya kita harus tahu dulu kita mau apa ke depannya. Betul. Gitu ya. Sebelum podcast ini gue sempat cerita-cerita sama Isal menjadi guru BK di suatu sekolah yang memang anak-anak ini sudah begitu punya pandangan yang futuristik ke depan ya, Sal ya. Punya plan-plan yang udah tersusun lah. Anak SMP bahkan udah punya pemikiran untuk Kuliah kemana itu udah gila banget. Tapi itu memang Isal ini memang di sekolah yang ibarat kata sekolah yang memang udah good ya, Sal. Yang memang dari segi fasilitas sudah good. Beda halnya sama kayak gue dulu nih, Sal. Lu juga kali ya? Iya. Dulu di SMP negeri kita ya. Iya, SMP negeri ya. Gak sampai segitu ya kan kita. Gak sampai segitu kan punya pikiran. Nah, memang kita pengen nginfoin ke teman-teman kita dulu yang sama seperti kita gitu, Sal. Ya mungkin dulu di SMP tuh gue belum punya pengen apa sih ke depannya gitu ya, pengen masuk SMA apa bahkan gue gak kepikiran, Sal. Gue gak tahu, Sal. Mau masuk kuliah jurusan apa juga gue gak tahu. Gue mau jadi apapun gue gak tahu, Sal. SMP tuh ya. Bener. Beda hal dengan yang tadi Isal ceritain ya. Tapi memang ketika memang perubahan itu akan terjadi ketika memang kita punya tujuan, Sal. Ya, kita mau kemana? Minimal teman-teman SMP misal gue pengen masuk SMA mana gitu ya. Teman-teman kuliah tahu gue mau masuk jurusan apa. Bukan hanya dia mikirin gue pengen masuk SMA favorit, gue mau masuk universitas favorit, bukan gitu doang. Bisa jadi favorit ini tidak sesuai dengan kita kan. Bener nggak, Sal? Bisa jadi universitas favorit nggak sesuai dengan kita. Harus lebih dalam daripada itu gitu ya, taunya benar-benar pengen jurusan apa, sekolahnya apa, SMA atau SMK atau MA gitu ya. Itu memang harus sampai dengan sekarang. Tapi gue nggak tahu nih teman-teman di kebanyakan teman-teman SMP atau SMA, mereka yang gue pikirin ya, gue nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman yang ngerasa masih SMP atau SMA bisa komen di podcast ini gitu ya. Komen. Ya, kalau gue berprediksi kalian itu hanya menyibukkan pikiran kalian dengan tadi bagaimana pergaulan kalian tentang gila nih sekarang sekolah kita dikalahin sama sekolah lain nih. Kita harus balas nih SMP loh itu gitu ya. Ataupun ngegalau-galauin ini pacar nih gue nih, gila nih sekarang masih pacaran nggak tuh kalian tuh, ataupun ngegalauin soal figur-figur. Mohon maaf nih Korea misalnya. Isal yang ngomong. Pokoknya gitu lah. Kan ada viral tuh belakangan ini hal tersebut. Iya benar. Jadi akhirnya mereka nggak kesana mikirnya gitu, nggak tentang masa depan, sementara mikirin ke depan itu adalah salah satu hal tadi, Sal, yang bisa ngerubah kita gitu loh ya. Selain itu memang, Sal, selain kalau versi gue lagi yang gue alami ya, karena memang teman-teman jujur sih teman-teman ngerubah diri sendiri itu susah. Betul, gitu ya. Ngerubah diri sendiri susah, apalagi teman-teman mau ngerubah orang lain itu lebih susah lagi gitu ya. Orang sendiri susah. Nah, kalau teman-teman susah untuk ngerubah diri, mungkin jalan yang teman-teman bisa tempuh adalah salah satunya dengan cara coba cross check kira-kira ada hal apa yang perlu diperbaiki diri kita. Oke. Jadi kalau misalnya orang berubah itu identiknya adalah kita improve diri yang tadinya public speakingnya kurang, kita jadi public speakingnya. Tadinya nilai akademiknya kurang, kita perbaiki nilai akademiknya. Gitu ya. Identiknya hal-hal yang tadinya memang kurang positif jadi positif gitu ya. Tapi terkadang kita kurang melihat hal-hal sisinya yang memang di diri kita tuh sudah kurang. Oke. Misalnya apa sih? Kita tuh orangnya nggak enakan. Ini harus dirubah juga nih. Nggak berani nolak temen. Ya kan, nggak pedean. Ini nih, Sal. Ataupun masalah-masalah mental lainnya, mungkin ada gitu ya. Mungkin Isal belajar juga mungkin dulu. Betul. Benar ya. Itu Belajar. terkadang orang mengenyampingkan itu. Dia lebih ke arah mengasah pisau yang memang belum tajam diasah dulu. Padahal ternyata sebagai contoh gini, Sal. Kalau kita lagi sakit, Sal, sembuhin diri dulu lah. Betul. Gitu ya. Mungkin teman-teman anak SMP sekarang udah kenal yang namanya mental health mungkin udah ya. Pasti isu yang sangat terkini dan hangat anak ya. SMP sekarang, SMA sekarang ya. Mungkin versi gue sih kayak kalau mau mulai dari situ terus. Bahkan ada kodenya, Kang. Gimana tuh? Biasanya tuh anak-anak sekolah sekarang ataupun anak-anak kampus nih, Oke. mahasiswa di bio Instagramnya itu ada kode-kode kayak penyakit mentalnya. Oke. Sekarang kan ada kode-kodenya, Kang. Misalkan contoh kecemasan itu Oke. ada kodenya F berapa kayak gitu. Jadi
mereka Dipasang di bio tuh. dipasang di bio. Iya. Oke, mudah-mudahan dipasang di bio itu menunjukkan bahwa dia lagi coba untuk Betul. memperbaiki diri ya. Betul. Jangan sampai pada titik mewajarkan. Gua tuh kayak gini karena gua punya penyakit mental ini. Nah, itu jangan juga tuh. Jangan. Ya, Semoga mudah-mudahan. tidak ya, Kang. Semua tidak. Iya. Semua tidak. Oke. baik. Oke, Kang. Banyak sekali ya yang kita bahas. Oke. Nah, tadi kan kita pun tak luput dari susah berubah gitu ya. Oke. Butuh proses. Nah, kadang banyak yang susah berubah padahal mereka tahu kebiasaan itu buruk tuh, Kang. Oke. Nah, apakah mereka karena kurangnya self awareness? Baik. Nah, kalaupun iya, meskipun self awareness itu sangat penting ya, Kang. Nah, menurut Akang nih, bagaimana sih hal tersebut itu bisa kita miliki gitu? Self awareness tersebut. Oke, jadi makanya kalau dari tadi gue pernah coba diskusi juga sama teman-teman gue tuh pengen ngasih suatu hal lah ke teman-teman adik-adik SMP sekarang gitu ya. Karena gue dulu ngalamin SMP SMA yang memang create diri gue, dan gue Oke. pengen teman-teman juga ngerasain hal itu, teman-teman SMP dan SMA sekarang gitu ya. Gue pernah nanya ke teman-teman gue tuh, gue nanya gini, Sal, kira-kira kalau lu balik lagi ke SMP, apa yang pengen lu pelajari? Oh, Gitu ya. Jadi dia kembali lagi flashback ke belakang, kira-kira kalau gue SMP itu kira-kira apa ya yang pengen gue pelajari gitu ya. Itu satu. Terus kedua, kira-kira kalau lu punya adik SMP atau saudara SMP, apa yang pengen lu ajarin ke mereka? Gitu ya. Oh, banyak salah masuk ke gua. Soal finance, jar, keuangan katanya gitu ya, supaya dia mengenal keuangan, soal investasi gitu-gitu lah ya. kebayangnya sekarang dong. Iya kan? Tapi akhirnya gue merucutin dari semua ide-ide tersebut, balik lagi ke 4 hal yang tadi yang gue sebutin berulang-ulang dari awal ya. Soal memang tanggung jawab, soal memang kemandirian, soal memang problem solving atau pengambil keputusan, sama kecakapan sosial, Sal. Jadi kalau misalnya Faisal ngomong bagaimana self awareness itu berarti kan mengenal diri Iya, sendiri kita ya. Makanya cocok banget sama identity first gitu. Iya, betul. Dan memang terkadang itu sulit, Sal, mengenal diri ketika memang lu masih dalam kondisi yang have a problem, punya masalah, Sal, gitu ya. Entah itu masalah kecemasan, masalah apa, jadi nggak akurat pada akhirnya lu mengenali diri lu. Kenapa? Karena memang lu sedang dalam kondisi yang memang not good, nggak baik gitu ya. Makanya kalau gua salah satunya ngomong tadi, ya lu harus bisa menyembuhin mental health lu dulu lah, ya berkata gitu ya, Sal ya. Harus ke sana dulu fokus lu gitu ya. Dan memang setelah itu apa? Baik lagi ini gua nggak bosan-bosan ngikutin soal tanggung jawab, dan dimulai dari hal yang terkecil, Sal. Soalnya terkadang gini, Sal, orang tuh pengen berubah, nyari tipsnya yang hebat-hebat, Sal. Bener. Oh, rangkaiannya begitu panjang, step by stepnya begitu complicated. Wah, ini keren ya. Tapi pada akhirnya nggak dikerjain juga, Sal. Aplikasiannya Iya. tidak. Nggak dikerjain juga. Ada juga, Sal, orang yang memang ngasih bagaimana cara merubah diri dengan resep yang simple. Tapi melihat ini nggak percaya juga, Sal. Masa sesimpel itu sih berubah? Perubahan akhirnya nggak dijalanin juga. Dikasih yang complicated bingung, dikasih yang sederhana meremehkan. Betul. Gitu ya, Sal ya. Jadi yang better tuh apa? Yang better itu adalah yang memang bisa ngerubah kita. Simple. Mulai dari ngebersihin. Masa sih mulai dari nyuci piring hasil makan sendiri bisa ngerubah gua? Cobain dulu, guys. Iya, betul. Gua nggak ngomongin soal lu bangun tepat waktu, Sal. Gua nggak ngomongin soal teman-teman itu bisa yang namanya datang ke sekolah tepat waktu tidak dibangunin dan lain-lain. Itu mungkin satu case next level gitu loh. Sekarang pokoknya lu kondisi memang lagi hari Minggu nih, nggak buru-buru juga kan, lu bangun tidur jam 11 misalnya. Karena lu nih malas banget nih ya, karena habis begadang, habis ngegame, Habis mabar. gitu ya. Lu coba beresin lah. Kalau misalnya memang teman-teman di sini udah mulai ngerasain yang namanya capek banget, tapi gue anak SMP udah capek banget tapi ngejalanin hidup gitu loh. Dengan kegalauan pacaran, dengan berantem dengan temen geng mabar sendiri. Gitu. Udah capek lu. Kalau udah capek gitu, cobain deh. Mulai dari hal yang terkecil, dari tanggung jawab lu ngeberesin yang namanya tadi ya, tempat tidur, makan lu, baju lu gitu ya. Mulai dari situ dulu, Sal. Jadi self awareness versi gua, lu dari situ dulu. Dari diri sendiri. Yes. Oke, sip. Nah, Kang, saya punya case yang lebih menarik nih. Oke. Nih, belakangan ini kan saya di sekolah itu habis
ulangan. Kalau zaman kita UTS. Oke. Sekarang namanya asesmen tengah semester. Wah, lebih keren ya. Lebih keren ya, Oke. kurikulum sekarang. Nah, anak-anak itu kan salah satu mata pelajaran mungkin tidak sesuai ekspektasi. Baik. Apa yang dipelajari, materi-materinya nggak keluar nih. Nah, sehingga ketika sudah selesai ulangan, mereka itu gaduh membuat story WhatsApp. Oke. Story WhatsApp-nya telah terjadi korban gini-gini mata pelajaran ini. Soalnya nggak sesuai sama materi. Wah, dengan bahasa yang sangat dramatisir. Baik. Sehingga story tersebut di SS lagi dijadiin story lagi sama teman-temannya semua. Nah, sehingga kan di situ mereka menyalahkan si gurunya, menyalahkan lingkungannya. Nah, terus ada juga nih kalau di sekolah saya tempat ngajar, kalau misalkan nggak remedial tidak sesuai dengan KKM, itu akan dikasih tahu juga. Nah, si salah satu siswa itu menyalahkan diri sendiri sama takut karena orang tuanya galak. Gitu. Menyalahkan juga kalau nggak Ramadan nggak mungkin nih saya nilainya jelek. Ada tuh. Saya kuatin di situ gitu. Kan hal-hal tersebut berarti ada menyalahkan lingkungan nih, Kang. Apakah benar nih, Kang? Lingkungan itu berpengaruh itu terkait apa yang kita hasilkan nantinya. Oke. Tadi berarti kan contoh yang pertama adalah dalam tanda kutip menyalahkan guru ya. Kenapa guru ini kok ngasih kisi-kisi tapi nggak keluar di ulangan nih, malah keluar yang lain, itu satu. Dikasih kisi-kisinya, cuman nggak keluar tuh. Tapi ada juga tadi yang menyalahkan diri sendiri karena takut akan dimarahi orang tua ataupun yang lain. Berarti ada dua case berarti ini ya. Satu lagi menyalahkan lingkungan, satu lagi menyalahkan diri sendiri. Oke. Jadi waduh, memang anak SMP sekarang berarti luar biasa banget ya. Biasa, berarti kedewasaannya udah kayak dewasa ya. Dewasa, gitu ya. Oke, teman-teman, itu teman-teman tuh penting banget yang namanya bisa meregulasi emosi ya. Self regulation gitu ya, emosi, meregulasi diri, mengatur diri. Jadi memang ketika memang terjadi sesuatu, itu memang ada faktor dari eksternal maupun dari internal. Gitu ya. Eksternal adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa tidak bisa kita tangani karena memang itu datang dari luar, sedangkan yang internal itu bisa. Tetapi ketika kita menyalahkan 100% diri kita juga, itu salah juga, ya. Menyalahkan orang lain itu salah juga. Yang ideal tuh, yang baik tuh bukan ideal ya. Ini baik dan yang semestinya itu proporsional, Jadi memang kesalahan memang ada di diri kita juga gitu ya. Kesalahan mungkin ada di pihak eksternal juga. Itu kita harus aware akan hal itu gitu ya. Dan memang ketika memang itu terjadi ya itu dia kedewasaan berpikir bagaimana memecahkan solusi dan mengambil keputusan, itu yang penting gitu loh ya. Memahami bahwa segala sesuatu tuh kenyataannya di dunia ini akan selalu banyak hal di luar ekspektasi kita, Betul. Bener nggak, Sal? Bener. Itu kan pelajaran hidup juga. Berarti kan nih anak nih nggak siap nih. Yang namanya tiba-tiba, wah kok sesuatu hal yang berbeda. Di luar sekolah akan banyak hal yang terjadi seperti itu. Versi saya justru kita harus memang melatih mental pada saat kondisi seperti itu. Gitu ya. Ketika memang ada anak yang dimarahi oleh orang tuanya, ini beda kasus nih. Ini soal orang tua pada akhirnya. Tetapi balik lagi kalau misalnya saya pribadi, gue pribadi, kita tuh sebagai anak gitu ya, anak SMP nih harus punya yang namanya kemampuan untuk menempatkan bahwa diri kita itu berdaya, mampu gitu ya. Jadi ketika memang nanti dimarahin orang tua, walaupun tipe orang tua yang tidak mengerti misalnya ya, dia menuntut anaknya nih, ada nggak deh teman-teman yang kayak gitu tuh? Dituntut anaknya untuk hal lebih bagus. Lama-lama otak anak nih kan bisa-bisa stres juga kan, kalau gitu ya. Nah di situ teman-teman harus belajar nih bagaimana meregulasi, bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua. Karena versi saya, kedewasaan anak-anak SMP sekarang sudah mampu seperti itu, mampu untuk membicarakan kepada orang tua, saya ini sebenarnya maunya apa, saya ini kenapa, tolong bantu saya untuk bisa lebih baik lagi. Bukan berarti saya ngajarin ngelawan orang tua, bukan begitu loh, gitu ya. Jadi kalau misalnya versi saya ya memang si anak ini harus dikuatkan ketika memang dia menyerahkan diri sendiri, ketika dia memang takut ke orang tuanya, anak ini diajarkan bagaimana biar tenang, bagaimana ke depan dia bisa menjadi lebih baik lagi, sama dibantu untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Saya mendapatkan nilai sekian, sebenarnya saya takut karena dimarahin dan lain-lain. Ini yang perlu dilatih nih, gitu ya. Kedewasaan ini akan muncul ketika memang terjadi hal seperti itu, Begitu juga sama hal dengan kejadian gini nih kan, kalau yang tadi Faisal contohin itu bisa jadi
ngerusak nama sekolah Sal ya. Ya agak keributan juga mungkin kayak gitu kan, pasang status dan lain-lain. Ini salah satu contoh anak yang memang punya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, tetapi secara kedewasaan belum gitu, ya. Sal, gitu ya. Nah itu juga sama Sal, harus diberikan pengertian-pengertian seperti tadi, bahwa dia harus benar-benar siap bahwa dunia kenyataan itu akan lebih banyak seperti itu. Harus dikenalkan teman-teman SMP ini gitu ya. Banyak di luar sana yang di luar ekspektasi kita, dan kita siap akan hal itu. Betul. Gagal atau tidaknya nanti juga itu hasil ke depan. Kita harus siap kan. Yang kita fokuskan adalah proses, Sal. Betul, itu yang paling oke gitu ya, bukan hasil gitu ya. Oke. Ya sih Kang, saya juga selalu menguatkan nih kepada anak-anak di sekolah terkait hal tadi ya. Kita harus bisa menjelaskan kita pengennya kemana. Nah itu kalau di ranah BK namanya komunikasi asertif, Kang. Oke. Ya, kalau Akang pernah dengar atau udah tahu komunikasi asertif tuh, kita selalu digalakan tuh dari kelas 7. Oke. Ya, sampai SMA pun, saya sampai kuliah pun. Tapi ini buat ini ya, sekolahnya Kang Faisal sekolah bagus nih, makanya sudah dikasih tahu yang namanya komunikasi asertif. Tapi buat teman-teman yang kurang tahu komunikasi asertif seperti apa, mungkin bisa di YouTube cari, itu good banget. Intinya komunikasi asertif itu meluapkan apa adanya. Apa yang kita rasakan itu luapkan saja. Tadi kata Kang Fajar benar ya. Kita inginnya kayak gini, ya jelaskan secara detail tujuannya apa, alasannya apa gitu. Jangan sampai menjadi beban nantinya. Kayak gitu. Oke, pengalaman sedikit kali Kang Faisal tentang, kita loncat sedikit ya ke komunikasi asertif. Jadi gue tuh Sal termasuk anak yang gak bisa menyampaikan isi perasaan gue, Sal. Oke. Gak bisa menyampaikan isi perasaan gue, jadi memang dipendam terus, dan itu ternyata memang akan meledak suatu saat nanti, Sal. Betul. Itu gue ngalamin sendiri. Semenjak saat itu gue kenal yang namanya komunikasi asertif, yang sehingga bahwa orang tua kita tuh, Sal, gak ngerti kalau kita lagi marah kita banting pintu, jebret. Gitu kan, terkadang kalau misalnya orang yang tidak bisa asertif, dia menunjukin dengan cara itu. Kita ngediemin orang tua kita, misalnya gitu ya, ataupun kita ngediemin teman-teman kita supaya dia mengerti, ataupun dengan cara-cara kita ngilang dari rumah ataupun main lama di luar gitu ya, supaya memang menghindar gitu ya. Orang tua tahu bahwa gua marah itu nggak bisa. Orang tua kita ataupun teman kita itu bukan punya kemampuan khusus yang bisa baca pikiran. Oh, kamu tuh pengennya seperti ini. Dari situ gua paham, oh iya ternyata gua bisa menyampaikan apa yang gua mau. Gua bisa menyampaikan ke mereka gue tuh pengen diperlakukan seperti apa gitu ya. Walaupun pada saat itu gue coba, Sal, awal-awal gue coba, mungkin kalau memang dari 1 sampai dengan 10 kemampuan menyampaikan isi perasaan gue tuh pada saat itu 1, Sal. Rendah sekali, yang berakibat apa? Suaranya keras, menantang, keluar kata-kata yang kurang baik. Tapi gue tahu itu merupakan step awal gue jalan. Karena memang skill gue menyampaikan isi perasaan atau asertif ini kurang baik, maka yang pertama kali keluar itu belum bisa yang namanya tenang, enak ngomongnya. Aku tuh pengennya kayak gini loh, Ma. Aku tuh pengennya kayak gini loh, Pa. Aku sebenarnya kurang sepakat dengan kamu loh, San. Misalnya gitu ya. Kita berbicara sudah bisa tenang. Itu tuh butuh skill, butuh kemampuan. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba mencoba asertif mengungkapkan isi perasaan tapi meledak-ledak, versi gue sih itu step awal sih. Step awal ya. Step awal, lama-lama lu bakal lebih nerima, lebih santai untuk bisa berkomunikasi secara asertif. Seperti itu ya kurang lebihnya komunikasi asertif. Nah Kang, sekarang ada fenomena lagi nih. Tadi kan sedikitnya sudah diulas ya sama Kang Fajar gitu. Nah di sini tuh kadang anak-anak selalu melontarkan kalau misalkan ya udah nanti aja mikirin masa depannya, sekarang santai dulu aja, sekarang aja gitu. Nah hal tersebut bisa gak sih kayak memecah kondisi saat ini? Dia tidak memaksimalkan apa yang menjadi tujuan hidupnya kalau seperti itu. Nah menurut Akang seperti apa? Wow, luar biasa. Ini beneran kejadian di anak SMP SMA kayak gitu ya? Saya sering, kadang ada yang apa ya namanya santuy, slow living. Ya udah sih, ya udah sih masa depan sekarang aja dulu. Apa gitu. YOLO. Iya. Oke, jadi kalau versi gua sih, Sal, jadi memang kita harus memang memahami suatu konsep itu secara menyeluruh ya. Betul. Yang paling enak, yang paling ideal tuh apa? Ini yang paling ideal dulu teman-teman, walaupun berat gitu ya. Lu punya planning ke depan, lu punya life plan, lu punya goal ke depan itu apa. Jadi lu memang sudah gariskan, lu sudah tuliskan lu pengennya apa. Setelah lu pikirkan itu dalam satu waktu, lu tutup itu. Ya, lu sudah breakdown menjadi langkah-langkah kecil.
Setelah itu hidup lu apa? Hidup lu tuh ya menjalani hari ini dengan lebih baik. Terbaik yang lu bisa. Karena lu punyanya hari ini kan. Kemarin sudah lewat, besok kita belum tahu. Bener nggak ya? Betul. Jadi lu boleh YOLO, slow living dan lain-lain ketika memang lu sudah punya plan. Dan lu slow living dan YOLO itu di track yang memang lu udah buat. Gitu ya. Karena ketika memang lu punya plan, lu punya rencana, dan lu selalu pusing akan masa depan, memusingkan akan masa depan gitu ya. Lu nggak bakal hidup hari ini dan lu nggak bakal nikmatin hari ini. Bener gak? Betul. Ya kan? Jadi ketika memang lu punya plan dan pada akhirnya lu pusing dengan plan itu sendiri, itu salah. Ketika lu memang terlalu YOLO, terlalu slow dan lu nggak punya plan, itu juga salah. Ibarat kata gitu ya. Bener. Gue mau clear-clearan aja nih teman-teman. Jadi yang ideal tuh apa? Lu punya plan. Tapi plan itu nggak usah lu pikirin, udah tutup, selesai, lu hidup hari ini. Tapi lu jalan di track yang memang lu udah buat. Gitu loh. Itu penting juga loh. Hidup hari ini itu nggak takut akan masa depan gitu ya. Nggak pusingin akan masa depan dan tidak juga terhantui oleh masa lalu. Itu good juga. Quotes of the day nih. Ya. Oke. Jadi kalau bisa sih hidupnya seperti itu. YOLO lu tuh di track. Oke, nggak apa-apa lu YOLO, tapi lu buat track dulu. Kayak gitu sih. Berarti udah punya plan ya. Yes, itu harus tuh. Oke. Tapi ketika memang lu tanya ke gua, Sal, lu punya plan itu good. Lu kenal diri lu, keunikan diri lu, skill lu, kekurangan lu apa itu good. Tetapi ini semua akan menjadi nol kalau versi gua ketika lu tidak punya 4 hal yang tadi. Tanggung jawab, kemandirian, lalu bagaimana problem solving atau memecahkan masalah, mengambil keputusan, sama kecakapan sosial lu. Gitu ya. Kecakapan sosial idealnya apa sih? Minimal 4 lah. Lu punya kepemimpinan, bagaimana cara komunikasi, lalu juga bagaimana lu bekerja sama, teamwork, ya minimal itulah. Oke. Sip. Lagi-lagi 4 hal tersebut ya teman-teman ya. Nah, Kang, menurut Akang nih lebih bahaya mana? Takut gagal atau takut nyesel karena gak pernah nyoba? Ini boleh jujur ya teman-teman ya. Ini yang gua alami sih. Jadi gua tuh dulu tuh orangnya safety player, Sal. Oke. Gua safety player. Main aman orangnya. Jadi dulu kehidupan gua adalah yang tadi, gua tidak melakukannya. Takut gagal, Sal. Gua tuh orangnya takut gagal. Jadi ketika gua takut gagal, gua lebih memilih untuk tidak melakukan. Jadi gua gak bakal gagal. Benar nggak? Tapi ternyata dalam perjalanan hidup gua itu merupakan salah satu hal yang membuat diri gua stuck. Lu mungkin ngerasa safe ketika lu takut gagal dan lu tidak menjalanin. Ya nggak? Akan safe, aman karena lu gak gagal-gagal gitu ya. Tapi suatu waktu dalam perjalanan kehidupan lu bakal stuck nantinya. Dan akhirnya gue lebih memilih yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi, Sal? Takut nggak pernah nyoba. Ya. Takut gak pernah nyoba. Ya, takut nyesel karena gak pernah nyoba. Oh iya, better itu. Oke. Better itu. Takut nyesel karena gak pernah nyoba. Berarti kita mencoba dong. Iya. Better yang itu. Better yang kedua. Better yang kedua. Takut nyesel karena nggak pernah nyoba. Ya kan? Mendingan lu coba sekarang supaya di next lu nggak nyesel. Gitu kan ya? Karena gue merupakan bukti hidup dari yang pertama. Gue orang yang takut gagal, gue orang yang safety player. Dan memang one day lu bakal nemuin yang namanya stuck. Karena lu nggak nyoba berbagai macam hal. Lu menghindari kegagalan. Gue pernah nemuin satu quote di satu buku tuh, Sal. Lu kalau bisa lu terus menghindari kegagalan, bisa jadi lu itu nggak hidup sebenarnya. Oke. Ya. Kalau di kita namanya kelekatan penghindaran tuh. Apa tuh? Mungkin bisa lu share sedikit. Ya, jadi kalau di ranah saya dulu jurusannya spesifik ya, keluarga gitu BK-nya. Oke. Ya, jadi sorry. Psikolog sama BK tuh itu berbeda. Iya. Kalau Faisal itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling nih, teman-teman. Tapi tetap ada ilmunya. Jadi ilmu pedagogik dan juga ilmu psikolog itu bimbingan dan konseling. Oke, siap. Oke. Gimana tuh? Jadi kelekatan penghindaran itu tadi ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang membebani, kita menghindar untuk sebagai solusi. Baik. Gitu. Nah, itu jadinya itu jadi karakter dan tentunya kita ulik nih biasanya di ketika kuliah tuh ulik, boleh jadi ada masalah-masalah hal tersebut terkait kelekatan. Jadi banyak kelekatan itu, salah satunya penghindaran itu. Oke, Sal, mungkin Sal bisa jadi nih teman-teman SMP kita, SMA kita, karena memang latar belakang lu BK dan punya lu ilmu itu, ada nggak sih, Sal, kira-kira tips-tipsnya supaya kita nggak kasusnya kayak gue nih, gue kan baru nyadarin ketika memang gue udah ngelewatin kehidupan gue 15 tahun mungkin semenjak gue selalu menghindari kegagalan. Kira-kira ada tips nggak supaya kelekatan yang tadi lu sebut bisa
kita rubah kayak Oke. sesuai juga deh. Tadi sih kurang lebihnya ini tips ya teman-teman Oke. dari saya nih, dari Oke. gua nih. Kalau mengenai hal tersebut, mengenai penghindaran, pertama kita harus menyadari diri dulu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki, gitu. Apa yang kita akan lontarkan juga di kemudian hari. Entah itu omongan atau perilaku dan lain sebagainya. Tadi ya self awareness dan lain sebagainya itu harus kita latih. Karena hal-hal tersebut ini bisa kita latih, Kang. Baik. Bukan yang menjadi ya udah ini pemberian dari Tuhan, enggak. Kan beda ya. Yang bisa dilatih sama yang itu kodrat tuh Oke. dari Tuhan. Itu. Nah, lalu yang berikutnya tipsnya adalah kita tadi punya plan gitu, plan. Karena kalau berbicara mengenai rencana-rencana yang tadi takut gagal atau takut nyesel karena gak pernah nyoba. Nah, itu kan bisa tuh kita direncanakan. Dan tentunya kalau misalkan penghindaran, kita ada yang namanya sistem coping. Oke, coping mechanism. Ya. Apa yang menjadi takutnya kita nih? Kita lakuin apa gitu. Baik. Kita bisa latih tuh hal tersebut. Terus apa yang menjadi objek penghindaran kita nih? Kita cari tahu juga si core-nya itu apa. Nah, biar kita cari juga solusi lain atau cara lain. Biasanya kita dilatih kayak gitu. Bahkan saya sendiri sebagai mahasiswa ketika saat itu kita dianjurkan sama dosennya cari kelekatan kamu dan core permasalahan kamu itu apa. Kita diminta untuk menghadapi itu. Iya, menghadapi hal tersebut gitu. Makanya kita diajarkan mindfulness juga. Mindfulness. Iya, kesadaran penuh. Iya. Saya dulu di challenge suruh ada di pelataran masjid, Kang. Baik. Sama dosen. Coba kamu perhatikan orang-orang yang lalu lalang di sana. Baik. Masuknya kayak gimana, rasakan kondisinya seperti apa, suasananya. Kan itu kesadaran penuh banget gitu. Nah, itu bisa dilatih, Kang, sebenarnya. Oke, untuk tapi menghindari. kalau misalnya kita omongin, kayak kalau misalnya mindfulness itu kayaknya common umum banget kalau misalnya kita omongin, kalau kayak sekarang nih gua udah kerja nih Sal nih ya. Mungkin di dunia kerja tuh kayak mindfulness ketika memang terlalu berisik pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Terlalu banyak pekerjaan, kita harus mindfulness ke pekerjaan kita gitu. Itu udah umum banget lah kita tanggepin. Tapi gimana nih Sal, di tingkat SMP ataupun SMA gitu ya, penting gak sih mereka mindfulness gitu kalau Faisal? Penting. Oke. Saya berkaca juga ya. Oke. Di tempat sekolah saya ngajar. Jadi ada pelatihannya juga tuh, seminar-seminar terkait. Jadi mindfulness. anak SMP ini sudah ada pelatihan mindfulness gini tapi ya. dibalut dengan yang lebih menyesuaikan sesuai umur ya. baik. Namanya temanya kesadaran penuh gitu. Kita harus memiliki kesadaran penuh dan kita harus menampilkan personal base namanya. Oke, personal base. Iya, personal base itu jadi gacoan lah di sekolah itu. Nah, kita latih hal tersebut juga, Kang. Gitu. Bagaimana sih anak itu punya kesadaran terkait suatu hal yang menjadi ia tuju, ia takuti, ia miliki dan lain sebagainya. Lalu mereka suruh ngasih cara atau mencari cara solusi ketika menghadapi hal yang berat. Baik. Artinya tadi kan kita melatih juga decision makingnya seperti apa, itu problem solve-nya seperti apa juga. Jadi itulah yang kita latih di tingkat sekolah ya. Oh, di mahasiswa ya tadi lebih ke fokus ke mananya kayak gitu sih, Kang. Oke, gua tekanin lagi nih Sal. Jadi gua dulu SMP tuh memang nggak bersekolah di sekolah yang seperti sekolah Faisal sekarang nih yang Faisal ngajar ya. Jadi luar biasa banget nih ilmunya ya. Mulai dari begitu tercengang Faisal tadi nyontohin ke gua bahwa anak SMP kelas 7 kelas berapa yang dia udah tahu soal kelas 7 SMP dia kelas 1 ya SMP dia udah tahu dia pengen kuliah di mana jurusan apa ya. Luar biasa banget. Terus setelah itu juga memang bagaimana keberanian dia untuk berpresentasi di depan, ada bahkan di depan menteri gitu ya. Betul. Tadi ya. Karena memang ya fasilitas sekolah mendukung bagaimana pendidikan, link-link mereka pun mendukung gitu ya. Dan juga baru juga gue dengar tadi loh, pelatihan mindfulness yang dikemas dan sudah diajarkan semenjak SMP gitu betul. Ya. Ibarat kata kalau misalnya dibanding-bandingin, kalau mau banding-bandingin ya, ini luar biasa banget nih. Tapi buat kayak di sekolah-sekolah gue dulu gitu ya, SMP kita rata-rata negeri ya. Negeri gitu ya. Sekolah negeri ataupun memang sekolah swasta lainnya yang memang tidak sefasilitas itu ya, kita tetap juga improve diri ya Sal ya. Betul. Mungkin di sini ada keyword-keyword dari Faisal bahwa tentang soal coba mindfulness, terus juga soal asertif itu sekarang bisa dikonsumsi di YouTube, ada kayak gitu-gitu ya. Banyak.
Ya. Oke. Kang, nih saya kan sedikit lah melihat Instagram Akang. Itu Oke, di oke. bio-nya luar biasa nih Kang. Apa tuh? You are not responsible for what people think about you, but you are responsible for what you give them to think about you. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih Kang, banyak orang yang punya ekspektasi tentunya ya kepada kita gitu, entah dari keluarga, teman, guru, atau lain sebagainya lah. Nah, gimana sih cara Akang nih ya menanggapi ekspektasi-ekspektasi tersebut tanpa merasa terbebani, tapi tetap bertanggung jawab atas diri sendiri juga? Oke, baik. Jadi apa yang gua jelasin ini memang kepake banget buat teman-teman yang udah dewasa, sudah kerja, sudah kuliah. Tetapi memang masih relate juga buat teman-teman SMP ataupun SMA. Ya, Sal ya. Jadi kalau misalnya memang gua naruh quote itu kenapa? Karena memang versi gua kayaknya yang paling quote yang paling menekankan bahwa gua itu punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke. Jadi gua nggak perlu nyalain orang lain. Kenapa orang lain memperlakukan gua seperti itu? Kenapa dia ngeledekin gua seperti itu? Karena mungkin ada satu hal yang gua kasih ke dia yang pada akhirnya dia melakukan seperti itu. Oke. Jadi kita nggak bisa selalu yang namanya menyalahkan sesuatu yang di luar. Kita harus ngeliat dari diri kita sendiri dulu. Ini apa ya? Kenapa ya dia sampai gitu ke gua ya? Gitu loh. Jadi kita ngambil tanggung jawab. Jadi kita nggak play victim gitu loh. Jadi kita nggak apa? Oh ya gue salah, gue terlukai nih, dia jahat banget sama gue gitu. Itu kan kita jadi victim, jadi korban, dan seolah-olah kita tidak berdaya kan. Gue lebih ke arah pengen yang namanya mikirin bahwa oke, mungkin dia gitu karena ada sesuatu nih, gue cari itu dulu. Gitu ya. Ataupun memang ternyata nggak ada sangkut pautnya, itu karena dia punya masalah problem dia sendiri. Dia butuh orang lain yang lebih rendah daripada dia, makanya dia ngejelekin gua. Oke, gua nggak bisa ngerubah dia dulu untuk sekarang, ya udah gua nggak usah terlalu mikirin, gua nggak usah terlalu overthinking terhadap apa yang dia sampaikan ke gua gitu ya. Itu yang gua lakuin, itu satu. Terus ketika memang soal ekspektasi, gimana ekspektasi, terkadang kita kan hanya ngerasa doang ekspektasi orang lain, oh dia berharap gue jadi seperti ini, padahal kita belum pernah nanya langsung kan ke dia. Pandangan kita ya. Itu diri kita sendiri aja padahal kan ya. Menurut gua jawabannya adalah cocok banget yang namanya komunikasi asertif seperti itu. Jadi ibarat kata lu jalani hidup lu diri sendiri gitu ya. Ketika memang ada orang-orang expect-nya terlalu tinggi ke lu, ya lu bisa ngomongin dengan jelas bahwa kemampuan gua sampai dengan titik ini. Ibarat kata ketika lu punya kekurangan, lu sampaikan kekurangan lu, gak usah malu. Kekurangan lu apa? Itu jadi hidup tuh lebih enak gitu. Jangan sampai hidup kita itu terbebani oleh ekspektasi orang lain, itu satu. Yang kedua adalah jangan sampai hidup kita itu kita hanya jadikan membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu juga jangan juga. Jadi hidup harus kayak gimana? Iya tadi lu punya plan lu sendiri gitu kan ya. Dan lu coba jalani plan itu dan lu hidup hari ini gitu ya. Ingat jangan sampai terhantui oleh masa lalu dan jangan sampai takut akan masa depan. Lu hidup hari ini. Buat santai, buat bahagia hari ini karena lu punya hidup lu hari ini. Gitu. Sepakat banget Kang terkait hal tersebut. Jadi kita jangan terbebani dengan ekspektasi orang. Jalani aja teman-teman. Tapi sulit sih memang. Tapi perlu dilatih ya. Betul, perlu dilatih ya teman-teman. Lagi-lagi ini bisa dilatih ya Kang? Yes. Oke. Bisa dilatih, dan teman-teman yang ngerasa memang nih gila nih gue punya ekspektasi dari orang tua gue, dari teman-teman gue, ataupun dari pacar misalnya gitu ya. Nih anak-anak nih masih sekolah lo ya berkata ya. Lu tulis di komentar lah ya. Komen boleh lah. Lo share lah. Ini bahasanya penting banget teman-teman. Nah Kang, saya kan ngelihat juga nih Reels Kang, ada yang keren nih kata-katanya, kutipan-kutipan yang Akang pernah lontarkan di salah satu Reels Akang. Nah, buat terkait ini, if you don't heal what hurt you, you will bleed on people who didn't cut you. Wah itu dalam banget kalau menurut saya Kang. Nah, menurut Akang nih, pernah gak Akang ngalamin sendiri atau ngelihat orang yang terjebak dalam kondisi ini? Jadi disclaimer lagi, tadi udah munculin 2 quote nih Faisal nih, yang satu dari bio, yang satu dari Reels. Itu dari Kang Fajar semua. Iya, itu bukan gua ngambil dari yang lain, itu jujur gitu ya. Itu gua ngambil dari yang lain, bukan quotes gua pribadi. Buat yang quotes kedua ini, itu adalah menitik beratkan bahwa kalau lu pengen berubah, intinya itu ya, lu harus nyembuhin diri dulu sendiri. Gitu ya. Jadi gua ngomongin yang tadi di awal-awal tuh Sal, bahwa kalau misalnya memang lu udah coba berubah dengan berbagai macam hal, lu tetap nggak bisa berubah gitu ya. Lu pengen improve habit lu pengen improve bagaimana kemampuan skill lu, dan lu masih sulit, kayaknya lu perlu coba cross check dikit ke belakang, ada nggak sih yang perlu gua sembuhin dulu gitu ya. Karena kalau misalnya memang lu nggak nyembuhin itu, bisa jadi lu ngelukain orang lain di sana.
Karena apa ya? Karena memang lu masih sakit gitu loh. Akhirnya orang gak kenapa-kenapa, lu sikat juga, lu marahin juga. Kenapa? Ada permasalahan di dalam diri lu yang memang belum terselesaikan. Arahnya lebih ke sana sih, Sal. Oke, sip, luar biasa nih. Nah, menurut Akang juga bagaimana cara kita ngambil tanggung jawab atas diri sendiri supaya gak terus terperangkap dalam luka lama Oke. dan bisa berkembang lebih baik lagi nih teman-teman. Oke. Terhadap luka lama ini buat gue sih pertanyaannya berat ya, Sal ya. Ini berat nih kayak mungkin Faisal punya jawaban karena base lu kan BK ya, Sal ya. Karena kalau versi gue akhirnya kalau bisa mentok-mentok soal luka lama lu bakalan kena nggak kuat-kuat ke psikolog pada akhirnya kan. Lu dibantu sama profesional kan. Oke. Ini luka lama. Mungkin itu gua ke lu deh, Sal. Gimana Sal? Lu ada ini kali. Kalau terkait ini ya mengambil tanggung jawab dan heal dari luka lama. Yes. Ya tadi kita lagi-lagi kuncinya kesadaran diri penuh. Oke. Gitu, dan tentunya ada yang namanya unfinished business, Oke. Kang. Jadi banyak orang yang datang ke psikolog atau lain sebagainya ke profesional itu karena masalah yang belum terselesaikan di masa lampau. Baik. Artinya kan mengulas luka lama ya. Baik. Nah, itu kan kita tentunya harus yang namanya aware juga terkait diri kita, dan tentunya kita harus meminta bantuan tenaga profesional tadi. Banyak orang yang enggan untuk akhirnya gak mau ke arah situ. Oke. Nanti disangkanya gila. Oke. Gak bener nih hidupnya, pasti nih punya permasalahan, kan itu ya jadi sesuatu hal yang tabu ya. Aduh, sorry. Gue tambah dikit, mungkin kurang iman katanya, Sal. Itu lebih ke situ juga, Kang. Berat. Lebih parah kan ya. Iya. Padahal kan orang punya sakit yang lain gitu. Iya. Mentalnya juga gitu. Tapi orang nge-labelin kurang iman lu. Oke. Gitu. Nah, itu kan hal-hal yang tentunya jadi orang yang punya hal tersebut jadi takut untuk bersuara, untuk akhirnya si luka lamanya bisa heal kembali gitu. Oke. Kalau menurut saya ya tadi ya, kita kesadaran penuh, kita jangan sungkan untuk akhirnya meminta bantuan ke orang profesional, dan tentunya kita berbicaralah ke teman kita. Jadi bicara. Dan selektif juga ya, teman-teman, terkait orang yang akan kita deep talk gitu. Karena kan tidak semua orang yang bisa kita percaya juga ya di dunia ini. Jadi kita harus punya kecakapan hal tersebut juga. Gitu sih, Kang. Oke. Tapi luar biasa nih, Kang. Kalau Ya. mengulas hal tersebut memang ranahnya agak berat banget. Iya. Makanya gue gak berani tuh, Sal. Lu kan punya background lah minimal lah. Ya. Meskipun background saya juga BK gitu. BK. Iya, ya lebih khususnya mungkin psikolog dan lain Tapi sebagainya. BK kan tempat curhat anak-anak Curhat kan. juga, ya. Iya kan. BK itu, Kang, kalau bisa di borderline itu, BK itu kegiatan preventif. Artinya kita biar nggak si anak jadi kayak gitu, nah kita kasih layanan dulu nih. Baik. Biar nggak kayak gitu. Kalau psikolog kan udah kejadian, baru dia di ini. Oke. Iya. Mungkin buat teman-teman nih SMP SMA yang memang kepusingan soal mental health gitu ya, dan memang lu nggak bisa menangani lagi, berarti arahnya lu harus berani yang namanya ke profesional ataupun psikolog, dan memang jangan sampai takut stigma kurang iman lah. Betul. Ataupun stigma lu gila lah, jangan kayak gitu. Yang penting lu sembuh dulu deh. Bener. Guys. Jangan takut pokoknya. Oke, Kang, udah gak kerasa ya, udah panjang-panjang nih kita ngobrol. Nah, sebagai closing nih, Kang, ada gak sih satu pesan penting yang harus diingat sama teman-teman semua, adik-adik, biar mereka lebih bertanggung jawab sama hidupnya, dan atau hal yang paling penting, paling powerful juga buat mereka ingat dan lakuin sekarang juga, itu apa? Oke, jadi kalau gue bakal balik lagi ke soal tanggung jawab ya teman-teman ya. Sal, balik lagi ke sana bahwa lu harus mulai dari yang terkecil. Ada 4 hal yang gue tekanin tadi, soal tanggung jawab, soal bagaimana lu problem solving maupun mengambil keputusan, soal bagaimana lu kemandirian lu, dan terakhir adalah soal kecakapan sosial gitu ya. Nih mungkin 3 hal lainnya agak ribet banget gimana mempelajari dan lain-lain, tapi yang pertama soal tanggung jawab. Ingat, dari mulai hal yang terkecil di rumah lu deh. Lu masih bangun telat, lu masih suka begadang, tapi coba lu ngelakuin hal-hal yang tadi. Beresin tempat tidur lu, habis makan lu cuci piring, baju kotor lu masukin ke tempat baju kotor. Kalau misalnya memang lu sudah bisa melakukan itu, coba ke next level. Betul. Next levelnya itu apa? Lu mulai, kalau tadi cuman masukin baju kotor ke tempat baju kotor, sekarang lu nyucinya juga. Ada mesin cuci kan di rumah lu? Kalau misalnya nggak ada, ya udah cuci sendirilah. Ya berganti gitu ya. Next level mungkin lu bisa coba masak sendiri. Mulai dari sana dulu aja, hal-hal yang kecil. Tapi kalau misalnya masih begitu sulit, mulai yang tadi, 3 hal tadi. Soal benerin tempat tidur lu,
lalu bagaimana habis makan lu cuci piring, lalu baju kotor lu taruh di tempatnya. Udah itu dulu deh. Oke, luar biasa ya. Lagi-lagi adik-adik dan teman-teman, 4 hal yang harus kita miliki: tanggung jawab, problem solving, bagaimana kita mengambil keputusan, dan tentunya kita harus memiliki kecakapan sosial ya, Kang ya. Itu yang harus kita miliki. Selebihnya kalian harus improve lah, gitu, ke arah yang lebih baik. Oke Kang, luar biasa ya. Kita sudah banyak ngobrol-ngobrol terkait hal yang sungguh bermanfaat untuk teman-teman di sana, dan tentunya sudah di ujung juga. Terima kasih banyak kepada Kang Fajar yang telah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua, dan tentunya semoga dari obrolan kita semua itu ada yang nyantol lah kepada teman-teman di sana ya. Dan tentunya bisa diaplikasikan kalau yang baik-baiknya, dan tentunya kalau yang buruk itu pastinya semoga tidak ada ya Kang ya di obrolan kita. Dan semoga kita semua selalu dijaga kebaikannya dan tetap semangat menjalani setiap aktivitas dalam kehidupannya. Kang, makasih banyak Kang atas waktunya dan ilmu yang luar biasa. Jadi saya belajar juga. Oke, terima kasih banyak Kang Fajar. Oke, teman-teman semua, itu obrolan kita terkait tanggung jawab mulai dari hal yang kecil. Jangan lupa selalu pantengin di YouTube terkait podcast Identiverse. Sampai jumpa semuanya.